Apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata kebiasaan? Mungkin sebagian dari kita langsung memikirkan hal-hal seperti bangun pagi, olahraga, minum kopi, merokok, minum soda, scrolling medsos, atau main game berjam-jam. Tanpa sadar, hal-hal itu sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Tapi, apakah kamu tahu, menurut sebuah studi, sekitar 40% dari aktivitas yang kita lakukan setiap hari bukan hasil dari keputusan sadar, tapi dari kebiasaan yang otomatis. Nah, di video kali ini, kita akan membedah sebuah buku fenomenal karya Charles Duhigg yang berjudul The Power of Habit. Dan kamu akan belajar kenapa kebiasaan itu bisa terbentuk, bagaimana cara kerjanya di otak kita, dan tentu saja bagaimana cara mengubahnya menjadi kebiasaan yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Apa itu kebiasaan dan kenapa penting? Kita sering mengira bahwa keputusan yang kita ambil setiap hari adalah hasil dari pertimbangan logis dan rasional. Tapi pada faktanya, sebagian besar pilihan yang kita buat adalah hasil dari kebiasaan yang sudah tertanam lama di dalam otak kita. Suatu kebiasaan terbentuk karena otak kita pada dasarnya suka hemat energi. Otak terus mencari cara untuk membuat hidup kita lebih efisien. Misalnya, kamu nggak perlu mikir keras setiap kali menyetir atau mengikat tali sepatu. Semua itu sudah jadi kebiasaan. Proses ini berjalan dalam 3 langkah atau yang disebut sebagai habit loop. Yang pertama yaitu tanda atau sway, pemicu yang memberitahu otak untuk masuk ke mode otomatis. Yang kedua adalah rutinitas atau rutine. Tindakan yang dilakukan bisa fisik, emosional, atau mental. Dan yang ketiga adalah ganjaran atau reward. Hasil yang memuaskan sehingga otak menganggap pola itu layak diulang. Semakin sering pola ini terjadi, otak akan semakin otomatis menjalankannya dan lahirlah sebuah kebiasaan. Apakah kebiasaan itu bisa diubah? Kebiasaan itu bukanlah suatu takdir, melainkan ia tertanam dalam otak. Kebiasaan bisa diubah asalkan kamu tahu cara kerjanya. Ketika sebuah kebiasaan muncul, otak akan off dari pengambilan keputusan aktif, kecuali kamu secara sadar melawan kebiasaan itu. Tapi ada berita bagusnya. Kamu nggak perlu menghapus kebiasaan buruk untuk mengubahnya. Cukup ganti bagian rutinitasnya saja. Misalnya, kamu tetap punya tanda yang sama, misalnya stres. Kamu tetap mendapatkan ganjaran yang sama, misalnya merasa rileks, tapi rutinitas kamu ubah. Dari merokok, kamu bisa jalan-jalan sebentar atau minum teh herbal. Peran rasa ngidam dalam kebiasaan. Salah satu komponen penting dalam terbentuknya sebuah kebiasaan adalah craving atau rasa ngidam. Contohnya gini, seorang perokok melihat bungkus rokok sebagai tanda, otaknya langsung mengidam sensasi nikotin sebagai ganjaran. Kalau rasa itu tidak terpenuhi, tubuhnya makin gelisah sampai akhirnya tanpa sadar dia mengambil rokok lagi. Begitu tanda dan ganjaran terhubung kuat, keinginan untuk melakukannya tumbuh otomatis. Tapi, hal ini juga bisa kita manfaatkan untuk menciptakan kebiasaan yang baik. Misalnya, kamu ingin mulai rutinitas olahraga. Tandanya, pas bangun tidur, langsung ganti baju olahraga. Rutinitasnya, lari atau workout ringan. Ganjarannya, minum green tea kesukaan kamu. Dan cravingnya, kenikmatan endorfin atau rasa bangga setelah olahraga. Seiring waktu, kamu akan ngidam sensasi positif itu dan olahraga akan jadi kebiasaan baru. Strategi mengganti kebiasaan. Mengubah kebiasaan nggak berarti kamu harus mulai dari nol. Bahkan,
kamu bisa memanfaatkan kebiasaan lama sebagai pondasi. Caranya, identifikasi tandanya, pahami ganjarannya, ganti rutinitasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi, ada satu komponen yang penting banget, kepercayaan. Kamu harus benar-benar percaya bahwa perubahan itu mungkin, dan seringkali kepercayaan ini muncul saat kamu melibatkan orang lain, seperti ikut komunitas, punya accountability partner, atau ikut grup dengan tujuan serupa. Kekuatan tekad, willpower adalah kunci. Menurut riset, tekad adalah salah satu kebiasaan paling penting yang memengaruhi kesuksesan jangka panjang. Awalnya, orang mengira tekad itu seperti bakat, tapi ternyata tekad adalah seperti otot, bisa dilatih, tapi juga bisa lelah. Kalau kamu menghabiskan banyak energi untuk tugas-tugas berat di pagi hari, maka saat sore datang, kamu akan kehabisan tekad untuk olahraga atau makan sehat. Maka dari itu, penting untuk mengatur energi tekadmu. Misalnya, prioritaskan kebiasaan baru yang ingin kamu bangun. Jangan terlalu banyak membuat keputusan berat dalam sehari. Rasakan bahwa kamu punya kendali atas tindakanmu. Dan satu hal lagi, orang akan lebih kuat tekadnya kalau mereka merasa dihargai, bukan diperintah. Ini berlaku dalam kerja tim, manajemen, bahkan dalam membangun kebiasaan pribadi. Gunakan rencana, bukan niat doang. Sekedar niat nggak cukup. Yang kamu butuhkan adalah rencana konkret. Dalam ilmu psikologi, ini disebut sebagai implementation intention, yaitu rencana detail tentang kapan dan bagaimana kamu akan melakukan kebiasaan baru tersebut. Contohnya, seorang penulis punya kebiasaan ngemil tiap sore jam 3.30. Setelah dia selidiki, ternyata yang dia cari bukan cemilannya, tapi waktu untuk bersosialisasi. Jadi dia buat rencana, setiap jam 3.30 sore, aku akan berjalan ke meja teman dan ngobrol selama 10 menit. Awalnya dia masih bolos dan beli cemilan, tapi lama-lama, saat alarm jam 3.30 berbunyi, tubuhnya secara otomatis berdiri dan cari teman untuk ngobrol. Kebiasaan baru pun akhirnya terbentuk. Mengubah kebiasaan sama dengan mengubah hidup. Ini adalah inti dari buku The Power of Habit yang bisa dirangkum jadi beberapa poin penting. Kebiasaan terbentuk dari 3 elemen utama, yaitu tanda, rutinitas, dan ganjaran. Perasaan ngidam memperkuat siklus kebiasaan. Kamu bisa mengubah rutinitas selama tanda dan ganjarannya tetap. Kekuatan tekad itu penting, tapi harus dijaga dan dilatih. Gunakan rencana konkret, bukan niat samar-samar untuk membentuk suatu kebiasaan. Dan yang paling penting, percaya bahwa perubahan itu mungkin. Kebiasaan itu bukan takdir, kamu punya kendali dan kamu bisa memilih kebiasaan mana yang mau kamu pelihara dan kebiasaan mana yang siap untuk kamu ubah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.